temu keakraban di antara kita semua. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih jauh, mari kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada orang tua kita. Semoga orang tua yang masih hidup tetap mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, yang telah meninggal dunia tentu tetap berada di sisi Allah SWT. Dan yang belum nikah, nah, mudah-mudahan nikah pada waktunya. Dan yang telah nikah, saya yakin di antara berenam bertujuh ini banyak yang belum nikah. Dan yang gadis-gadis, nah, nanti kita salamat, kan? Oke. Ala hazinnya walikulli niyatin sholihah bisyaril Fatihah. Adik-adikku yang saya banggakan, saya cintai. Kenapa penting mengingat orang tua? Ketika Rasul menerima perintah wahyu sholat, Tuhan memerintahkan kepada Rasul, hai Muhammad, kamu segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan 3 hal. Ini kalau mau sukses. Pertama, muliakanlah orang tuamu, al-walid. Saya kecil, kalau buang air saja saya tidak salaman. Tidur saya salaman. Mau makan saya salaman. Orang tua saya. Apalagi mau keluar-keluar rumah. Ya. Maka saya agak sedikit iri saudara-saudara saya, karena saya disayang. Karena kalau disayang lebih sama orang tua itu pasti dapat barokah. Kedua, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan al-alim, orang yang berilmu. Nah, adik-adik coba tes saya nahu saraf mah. Tes saya. Ya, saya punya pondok pesantren, murid saya 3.700. Ya. Walaupun saya tidak disiplin ilmu agama, ini agak sombong ini. Izin sombong loh. Iya. Luar biasa. Ilmu saya hanya 1. Karena yayasan kami ada 4 dan saya jadi ketua semua. Tidak misalnya ngurus yayasan nih, penasehat, pelindo gitu, enggak. Ini ketua semua. Saya ketua kempo, saya ketua judo, saya ketua karate. Memang kelihatannya kecil, tapi coba saya coba. Iya. Kemarin 14 orang dapat emas untuk tingkat provinsi. Perak 21, kita juara umum NTB karatenya. Ini kemarin bagi ada baca-baca berita. Ya. Itu saya ketuanya. Saya ketua Muhibbil Quran, saya ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Saya ketua Palang Merah Indonesia. Pokoknya kalau ndak ketua ndak mau kita. Ya. Dan tidak mau pun disuruh, diperintah, ditunjuk. Nah, itu. Saya kesini tadi nyetir sendiri. Untung ada lalu atak di belakang. Mobil saya ngadat, Pak Kepala Desa. Tolong sampaikan ke desa. Saya masuk ke kantor desa di sana. Di desa, kantor desa Pelunggu. Di halaman itu kami parkirkan. Untung beliau ini datang, saya tidak lihat di belakang. Iya.
Kenapa nyetir sendiri? Karena supir dan ajudan keluar dulu sebentar, katanya dia tidak lapor. Iya, saya nyetir sendiri sini. Tapi kita tidak boleh marah. Nah, kita tidak boleh marah. Karena sekali kita marah, nanti banyak yang doakan tidak selamat. Ya. Maka jawabannya adalah sabar. Haji Sabarudin itu bersabar dari tahun 70 sampai sekarang. Ya, itu. Sudah 50 tahun usianya. Selalu sabar. Ya. Saya lanjut. Jadi ketua yayasan. Ilmu saya hanya satu. Ini ada yang datang undang ke rumah, siapa namanya? Nah, misalnya Husain jadi pengasuh di yayasan, Ustaz Atim namanya. Ustaz, Adinda buka rekening. Tidak perlu ketua yayasan. Setelah buka rekening jadi, mai rekening dia mana bank. Saya ambil, saya bawa. Lemak menara rezeki tamu juga yayasan, din tahu baik kepeng nukar rekening ada di saya. Saya tidak bisa ambil rekening atas nama dia. Itu aja ilmunya. Iya, hanya itu ilmunya. Maka transparansi itu penting. Kalau ada kegiatan hari ini dibelikan snack oleh orang lain, disampaikan kepada teman-temannya. Tadi snack ini dibelikan oleh Pak Bambang, Bu Yuli, misal ini contoh. Ya, ini contoh. Itu disampaikan. Kenapa? Bentuk keterbukaan dari hal yang paling kecil. Itu. Nah, silahkan diterjemahkan ya. Maka kejujuran itu amatlah penting. Nah, lalu kemudian, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan al-alim. Al-alim itu orang yang berilmu. Maka kita harus mencium tangan guru. Itu. Mencium tangan guru. Saya pernah di suatu ketika pidato, karena saya jadi wakil bupati di SD 22 Praya. Ada acara, tiba-tiba ibu guru saya ada di sana. Di pertengahan pidato saya spontan. Saya spontan menangis dan minta maaf. Karena guru saya. Saya turun dan salam. Iya. Berikut, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan hamilul Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran. Siapa itu? Ya Tuan Guru. Guru kita yang mengajarkan ngaji, mengenal huruf hijaiyah, alif sampai ya, dan seterusnya. Nah, kalau 3 hal ini dikerjakan, itu bukan sunat, dan saya wajibkan dapat barokah. Banyak orang yang cerdas, ranking 1 selamanya. Hari ini mereka masih jadi kadus. Jadi kadus pun syukur, bahkan masih menjadi buruh tani. Kenapa? Karena dalam hidupnya tidak ada barokah. Maka memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan para tuan guru, para alim itu merupakan kewajiban. Ya, karena di goresan tangan orang tua dan guru para alim itu ada barokah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya ini anak seorang petani. Punya sawah 30 are, lahan pekarangan, kami bagi-bagi dengan adik saya. Saya paling besar, nomor 2 dapat 5 are, nomor 3 dapat 5 are, nomor 4 dapat 8 are. Saya dapat are sama kakak. Nani masin karing 10 are lah. Iya. Lama jadi kondektur keliling kemana-mana. Hidup susah sekali. Tangan saya cari ubi. Kecil kelas 1 SD tahun 77 kena cangkul ini. Karena nyari ubi.
Jadi kalau ada yang dadah kurang tangannya satu, itu Bupati Lombok Tengah itu. Iya. Iya, nyari ubi kelas 1 SD. Tapi izin sombong adik-adik, tidak pernah gagal. Nyalon jadi DPR, langsung jadi pimpinan DPR, bukan setuju, bukan kita pegang palu, setuju, kita 5 tahun dari pimpinan Banggar 1 periode di kabupaten, lari lagi ke profesi, ditempatkan di nomor urut 2 lagi, saya dapat di sana, saya jadi ketua komisi, lagi wakil bupati yang hadir ini semua milih saya jadi bupati pun adik-adik milih saya, dan saya tahu siapa yang tidak milih dan siapa yang milih. Iya, itu 23 tahun jadi pelayan ini. Dulu waktu di provinsi jadi pimpinan komisi, gaji saya 35 juta sebulan, dapat aspirasi 6 miliar setahun, wajib dapat 49 juta setiap 3 bulan setengah. 1 bulan wajib 35 juta, setiap 3 bulan setengah wajib 49, setiap tahun tidak pernah kurang dari 6 miliar. Saya berhenti pada hitungan 6 bulan. Begitu 6 bulan saya berhenti. Kenapa? Karena saya nyalon jadi wakil bupati. Kalau tidak dapat bagaimana? Tidak boleh kembali. Karena itu aturan. Tapi syukur adik-adik pilih saya. Kalau ini ya tepuk tangan ini. Nah, saya melihat yang tepuk tangan ini yang memilih saya, dan yang tidak tepuk tangan menusuk saya. Terima kasih adik-adik yang seluas-luasnya. Ini perjalanan dan pengalaman hidup. Pernah suatu ketika saya hampir sekolah 3 tahun itu 70% itu jalan kaki. Karena saya tinggal di Praia, saya tinggal di Ujar Rintis, di desa Mertatombok, tapi tinggal ngekos diam di keluarga di Praia. Jadi dari Balungadag itu belakang Kejaksaan Lama, kantor Kejaksaan Lama, ya, itu bolak-balik jalan ke SMA 1. Kalau ada uang baru naik Cidomo. Pernah suatu ketika di perempatan, ibu saya turun dari Keri zaman itu. Saya lihat bawa kedelai pakai tas yang disulam kayak plastik. Saya langsung turun, loncat, dan akhirnya jatuh. Malah bukan ibu saya yang dikejar, tapi saya yang dikejar oleh banyak orang akhirnya. Sang kagetnya lihat ibu saya turun dari Keri bawa kedelai. Maka takzim ini wajib. Itulah sebabnya kalau adik-adik pidato yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, orang tua kami, itu salah. Bukan salah, tapi tidak sempurna. Yang benar adalah yang kami muliakan. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, saya wajibkan adik-adik sukses. Saya pastikan adik-adik itu pasti sukses. Adik-adik itu pasti jadi orang hebat. Tapi jangan lalu kemudian bertemu dengan pacar lupa ngasih tahu ibunya. Berat sudah. Itu. Bila perlu setiap hari jalan kamu cium kakinya. Ini. Jujur saja, mau kemana? Mau ketemu pacar, Bu. Aduh, berat. Fair. Nah, coba nanti tes sama saya, ya. Mau mana? Mau nemui pacar. Siapa pacarnya? Pak Bupati. Pasti dia bilang iya, ibumu. Nggak bisa bilang iya. Mana? Tapi izin ini sambil ngerokok supaya tidak capek, ya. Boleh ngerokok. Saya belikan rokok, ya. Berat sudah. Cewek-cewek dibelikan permen.
Anu kasih 1 juta dek beli ini dek. 1 juta beli. Ruwet doang jalan di lagu satu gua. Udah lanjut ini. Langsung. Ulti dia. Bagus. Jangan lihat uang itu. Tapi kita sudah bersepakat tadi jumlahnya. Udah biar enggak dilihat juga pasti 1 juta. Orang uang juga ada 1.100.000. Beli rokok deh. Ulti. Wah, ya gitu. Tapi kalau Surya nanti 3 berarti korupsi gitu kan. Nah, ini dipercaya tuh. Saya lanjut. Ada 7 orang pergi berburu rusa di tengah hutan yang sangat lebat. Orang-orang itu adalah para petani-petani hebat dan kuat. Kemudian para olahragawan, kemudian tukang pancing, kemudian para buruh-buruh, kemudian ada guru ngaji, ada orang-orang berpendidikan, mahasiswa. Ada 7 orang. Setelah masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan, mereka tiduran karena capek. Rusa tidak dapat, sangu habis, ngantukan dan tidur. Dalam pertengahan tidurnya datanglah harimau mengaung-ngaung karena kelaparan. Mereka menyampaikan hasrat hati harimau itu. Harimau ini bilang, ketupat dibagi-bagi, guliga di pohon kelor. Yang 4 ku makan pagi, yang 3 ku makan zuhur. Akhirnya 7 orang ini ketakutan. Ada 1 orang yang menjawab di antara 7 itu. Apa dia bilang? Ketupat dibagi-bagi, guliga di pohon kelor. Yang 4 menarik kaki, yang 3 menarik ekor. Akhirnya harimau ini lari terbirit-birit dan yang menjawab itu adalah mahasiswa ternyata. Mahasiswa ini harapan bangsa dan negara. Tegaknya suatu negara, di dalam negara ini ada pemerintah dan pemerintah itu ada rakyat. Itu tidak ada lain adalah orang-orang yang berpendidikan. Kalau ada sesuatu, debat air semakin tahun semakin kecil, jangan demo. Datang ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini melihat kondisi El Nino. Bahaya ini, akan terjadi keringan yang berkepanjangan. Air laut menjadi panas di Asia Pasifik dan itu berimplikasi ke daerah-daerah lain, wilayah lain di Asia. Bayangkan, air laut sudah hangat besok, di 2, 3, 4 bulan akan datang, maka terjadi keringan dan kepanasan. Lalu kemudian kalau sudah jadi keringan, maka kita harus berpikir, Pak Bambang, bagaimana caranya ini? Masyarakat airnya sudah kurang, debit air lain sisi semakin kecil, maka dirembukkan, bukan didemo. Itulah mahasiswa yang cerdas dan pintar. Kalau demo-demo itu cari tulang bage namanya. Wares tebing. Selesai. Sehingga tidak diajak mikir. Maka inilah yang disebut dengan basul masail. Diskusi-diskusi. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, Pak Bambang keluarkan uang. Pak Bambang datangkan kayu bersama masyarakat dan kita tanam yang dipimpin oleh mahasiswa, sehingga nanti begitu selesai panas yang berkepanjangan ini, kayu-kayu itu turun hujan dan hidup dengan baik. Itulah menjadi harapan besar kita ke depan untuk memberikan rasa nyaman akan kebutuhan air bersih.
masyarakat kita di wilayah selatan. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita urus orang selatan itu? Biarkan saja dia mati dan plot. Iya, untuk apa kita urus? Inilah yang namanya ilmu yang berkesinambungan. Berkesinambungan dari hilir sampai hulu. Maka orang-orang yang berpikir akan hal itu pasti dia dapat barokah. Dia tidak berpikir hanya wilayah selatan saja. Saya hari ini menjadi pelayan masyarakat, ada masyarakat juga ikut mikir, kalau saja pembangunan ini berkembang di wilayah selatan saja, kita mau apakan wilayah utara? Kita mau apakan wilayah utara ini? Maka kami ikhtiarkan sirkuit Lantan 459 ini. Pelan-pelan dulu. Kami sedang rencanakan tata ruang wilayah utara. Sekarang di Bapeda itu kami anggarkan 1 miliar kemarin. Supaya dia jelas. Di wilayah mana tempat tanam apa, di wilayah yang mana apa yang akan ditanam. Itu penting. Bangunan boleh di mana dan di mana harus ada apa. Itu. Nah, seiring waktu kami mempunyai beban yang amat luas. Maka datanglah seorang kepala desa yang gagah ini, ya, sedikit ya. Kalau terlalu banyak nanti kesenangan dia. Ya. Datang dia, Tuan, dia bilang, jembatan ini usianya dari zaman Abu Hurairah sampai zaman tidak pernah dijamah. Adinda, saya bilang, udah, saya janji tahun depan. Dia kaget karena butuh 13 miliar untuk bangun itu. Yang dia kagetkan apa? Bilang anak mau kepek. Karena saya juga janji harus kita hot mix. Kata Tuhan, Dede, saya hot mix sila jembatan doang. Enggak, kita hot mix. Saya akan bangun sirkuit nanti di sana. Dia menganggap saya menghayal. Dia menganggap saya menghayal. Gimana caranya ini, Kak Tuan? Namanya juga orang berpendidikan kan? Tidak perlu demo-demo. Saya bilang, saya kira kita berutang nanti lagi. Kenapa? Berutang pun sulit. Sulit orang berutang itu karena ada visibilitas tadi, ada macam-macam. Makanya saya bilang sama Pak Bambang, Pak Bambang bilang, Pasar Jelojo kita berutang 4 tahun, kita selesaikan 2 tahun. Kantor Bupati kita berutang 4 tahun, kita selesaikan 2 tahun. Jalan 97 miliar pada fase pertama, kita 5 tahun, selesai 3 tahun. Kenapa kita takut berutang? Karena kalau uang daerah itu kita bangun kecil-kecil cari untung namanya. Maka sekali-kali kita habok jalan-jalan ini sampai di desa-desa, jembatan kita bangun, kemana-mana kita bangun. Saya pikir itu untuk kepentingan masyarakat. Untuk apa kita takut? Itu. Maka hari ini Pak Bambang, saya katakan di depan adik-adik ini, jangan takut berutang Pak Bambang. Toh juga yang bayar bukan masyarakat. Mungkin diminta setiap bulan mau nyogolang Ustaz Maya. Kan tidak. Pasti rokoknya kurang ini. Berbe. Nah, cukup. Mbe mana? Hah? Oh ya. Oke. Nah. Udah langsung aja santai saya. Kita ngerokok dulu. Saya izin 5 batang dulu baru pulang. Nah, ini baru batang pertama. Oke, yang tadi itu bukan, karena kita tidak pernah bicarakan sebelumnya maka tidak dihitung gitu. Ini kita mulai hitung pertama itu. Ya. Berutang. Kenapa harus berutang? Karena kalau kita tidak berutang, toh juga debit air ini semakin tahun semakin kecil. Pasti akan menjadi perkelahian, perdebatan.
Iya. Pasti menjadi perkelahian, perdebatan. Terus saja di demo, air semakin kecil tambah demo, setiap tahun tidak akan pernah selesai. Maka dengan cara apa kita menyelesaikan? Ayo kita hitung. Debit air Lempanas, debit air Danau Biru, debit air berapa kubik meter per detik setiap hari. Kebutuhan masyarakat ini berapa? Ayo kita berutang. Dikandung maksud apa? Kami sampaikan ini biasanya di visi misi bupati itu disampaikan. Kenapa orang berutang dan sebagainya? Ini doang berutang dari diri, ini tuh berutang di rakyat, kan gitu. Itu boleh, adik-adik. Maka ke depan kami mohon pada Pak Bambang, kita ini walaupun masih muda-muda, udah ndak usah takut kita cari konsultan kita, cari bisa berhitung gimana caranya supaya kita bisa kembalikan utang kita itu dari air yang diminum oleh masyarakat. Nah itu, maka ke depan sudah mulai kita harus berbenah. Kemarin Salana Murti Infrastruktur datang ke rumah, ke kantor, kami diskusi panjang lebar. Ayo kita buat visibility study-nya dulu, kita hitung semua seperti apa nanti masyarakat dapat air bersih, masyarakat dapat minum, air ini bisa lancar, kita bisa serutang. Nah itu. Nah ini. Ada yang tidak ngerokok? Itu bagus. Bagus. Ngerokok ini susah. Saya pernah berhenti ngerokok 1 tahun. Tapi lagi ya. Hitung-hitung 6 tahun sempar